Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Mungkinkah kita semua bisa terselamatkan dari kerusakan pada akhir zaman? Orang-orang yang tetap mengemban perintah agama tentu memiliki peluang untuk itu. Sebaliknya jika kita terus membelot dari tuntutan yang telah ditetapkan sebagai jalan pintu keselamatan, maka hal buruk tak mampu dielakkan, kecuali mengubah haluan untuk segera bertaubat. Kelak akhir zaman ada binatang yang keluar dari neraka jahanam berperilaku ganas, memiliki misi untuk memburu golongan orang tertentu. Mereka termasuk orang yang berperilaku zalim karena tidak mau taat untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Mungkin sudah banyak sekali keberadaan hewan aneh mulai bermunculan sebagai tanda kekuasaan ilahi. Namun tahukah Anda bahwa kemunculan hewan dari neraka jahanam tentu lebih ganas dan mampu membinasakan makhluk di bumi? Sebagaimana telah diceritakan oleh baginda Rasul mengenai kemunculannya, bahwa hewan neraka itu disebut-sebut sebagai Huraisy. Ukuran panjang Huraisy meliputi panjang langit sampai ke bumi. Lebarnya berjarak sampai hadisnya arah timur dan barat. Kemunculannya akan membuat malaikat Jibril bertanya kepadanya, apakah semua orang di bumi bakal diburu oleh hewan neraka tersebut? Ternyata setelah malaikat Jibril melontarkan kepada Huraisy sebuah pertanyaan, wahai Huraisy, kamu hendak kemana dan hendak mencari siapa? Sembari Huraisy pun menjawab, aku mencari 5 jenis orang. Terdapat beberapa golongan orang yang bakal dicari keberadaannya, sebagai peringatan bahwa orang-orang tersebut telah enggan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah orang-orang yang akan dikejar-kejar oleh hewan buas penghuni neraka ini? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Orang yang meninggalkan sholat. Enggan mengerjakan sholat yang telah diwajibkan, demikian tentu melanggar tuntunan agama Islam, karena sholat tidak lain merupakan salah satu simbol keislaman kita. Maka sebaiknya jangan sampai meninggalkannya. Sungguh termasuk orang-orang yang merugi bagi siapapun hamba Allah yang cenderung memikirkan perkara dunia hingga sampai melalaikan urusan akhirat, terlebih sholat fardu. Huraisy pun termasuk hewan yang memburunya. Sepadan neraka jahanam membuat orang menjadi hancur berkeping-keping. Hewan penghuni neraka ini akan terus mencari tahu dan mendatangi mereka. Maka alangkah baiknya kita semua tetap mendirikan sholat meski berbagai rintangan menjadi penghadang, demi menjunjung tinggi keimanan sebagaimana apa yang telah diwajibkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang yang enggan mengeluarkan zakat. Masih sering kewajiban mengeluarkan zakat ini diabaikan. Keserakahan harta memang tak bisa dipungkiri untuk terus menghadang ketaatan kita secara bertubi-tubi. Namun apakah kita terlena sehingga enggan mengeluarkan zakat yang seharusnya menjadi hak mustahiknya? Mampukah diri ini mengemban kewajiban itu? Menyisihkan harta 2,5%, 5% atau 10% untuk mustahik zakat memang terkadang begitu berat. Tapi jika dibarengi keimanan dan percaya bahwa semua rizki hanyalah titipan Sang Ilahi untuk ditunaikan kewajibannya,
maka tidak ada sedikit pun rasa keberatan dalam menunaikannya. Bagi golongan orang yang enggan mengeluarkan zakat, berarti mereka belum bisa menjalankan rukun Islam secara sempurna. Mereka juga termasuk sosok makhluk yang dicari hewan penghuni neraka kelak di akhir zaman, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Orang yang durhaka kepada orang tua. Tahukah Anda bahwa peranan orang tua bagi sang anak memang sangat berjasa sekali? Begitu mulianya kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Tuhan pun secara gamblang menggambarkan tingkat keridhaannya tergantung ridhanya orang tua. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah seorang anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal demikian memang sebagai simbol ketaatan anak kepada Sang Ilahi. Tidak boleh mengucapkan suatu apapun yang menyakiti hati keduanya, meski hanya berupa bantahan-bantahan kecil. Kebencian Allah akan datang bagi siapapun anak yang mendurhakai orang tua. Dan ketika datang di akhir zaman, Quraisy pun terus memburu golongan orang-orang tersebut. Orang gemar meminum arak. Hewan penghuni neraka muncul di akhir zaman, memberi peringatan bagi orang-orang yang suka minum minuman memabukkan. Ingatlah bahwa setan-setan telah banyak menjatuhkan keimanan seseorang lewat minuman ini, merayu mereka dengan beberapa bisikan yang seolah-olah tidak ada dosa bagi mereka. Nyatanya minuman memabukkan telah membuat mereka melakukan hal-hal keji, sehingga Allah murka terhadap orang-orang tersebut. Gemar bercakap masalah duniawi di dalam masjid. Masjid tidaklah dibuat untuk berunding masalah dunia, karena keberadaannya semata-mata hanya diperuntukkan menghadap kepada Allah, bertafakur fiddin, beribadah dan berupaya mendekatkan diri demi menggapai ridhonya. Menjadikan masjid sebagai ajang bercakap-cakap masalah duniawi berarti sepadan dengan melakukan kezaliman di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang melakukan jual beli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Dan apabila engkau melihat orang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka katakan, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Quraisy akan selalu mencari keberadaan orang-orang yang berbuat kezaliman semacam ini. Hewan penghuni neraka jahanam itu akan memberikan peringatan keras terhadap apa yang mereka lakukan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memaafkan bagi siapapun yang berbuat khilaf untuk meminta ampunan atau bertaubat, kemudian berganti tidak mengulangi perbuatan tercela itu. Wallahu a'lam bishawab.